Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syifa Fauziah dengan NIM 126311202026. Di sini saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aminah, yaitu bab 2 mengenai paradigma penelitian kualitatif. Subbab yang pertama, paradigma penelitian kualitatif. Paradigma menurut Bogdan dan Bicklin adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Harmon, mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Dan menurut Capra, mendefinisikan paradigma sebagai konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi, dan praktik yang dialami bersama oleh masyarakat yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang cara mengorganisasikan dirinya. Ada bermacam-macam paradigma, tetapi yang mendominasi ilmu pengetahuan adalah scientific paradigma, atau bisa disebut paradigma keilmuan. Namun, untuk memudahkan penulis menerjemahkannya secara harfiah sebagai paradigma ilmiah dan naturalistik paradigma atau paradigma ilmiah. Subbab yang kedua yaitu beberapa segi suatu teori. Yang pertama, pengertian dan fungsi teori. Menurut Snellbaker, mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi atau bisa disebut yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Marx dan Goodson yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik. Dari yang pertama, hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang dapat diukur. Yang kedua, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian. Dan yang terakhir yaitu hubungan-hubungan yang disimbolkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa kedua penulis tersebut berakar pada interaksi simbolik yang termasuk ke dalam kubu penelitian kualitatif. Namun, belum seluruhnya melepaskan diri dari pengaruh positivisme dengan menyatakan adanya pengukuran dalam definisi mereka. Menurut Snellbaker menyatakan ada 4 fungsi suatu teori. Yang pertama, mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian. Yang kedua, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban. Yang ketiga, membuat ramalan atas dasar penemuan. Dan yang terakhir, menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa. Dan menurut Glasser dan Strauss, yang walaupun mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, menyatakan sebagai berikut. Tugas yang saling berkaitan dari teori dalam sosiologi adalah yang pertama, memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku. Yang kedua, bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi. Yang ketiga, digunakan dalam aplikasi praktis peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi. Yang keempat, memberikan perspektif bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus dijaring dari data. Dan yang terakhir, membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku. Yang kedua, bentuk formulasi teori. Menurut Glasser dan Strauss, untuk keperluan penelitian kualitatif yang dikenal dengan teori dari dasar, penyajian suatu teori dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama penyajian dalam bentuk seperangkat proposisi atau secara proposisional, dan yang kedua dalam bentuk diskusi teoretis yang memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. Yang ketiga, teori substantif dan teori normal. Penelitian kualitatif mengenai adanya teori yang disusun dari data dibedakan atas 2 macam teori, yaitu teori substantif dan teori formal. Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi.
Teori formal adalah teori untuk keperluan atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi. Yang keempat, unsur-unsur teori. Yang pertama ada kategori konseptual dan kawasannya. Kategori adalah unsur konseptual suatu teori, sedangkan kawasannya atau properti adalah aspek atau unsur suatu kategori. Yang kedua, hipotesis. Untuk teori yang kedua ini dicapai melalui analisis perbandingan. Analisis perbandingan antara kelompok tidak hanya menghasilkan kategori, tetapi mempercepat adanya hubungan yang disimpulkan antara kelompok tersebut, dan hal itu dinamakan hipotesis kerja. Yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa status hipotesis kerja ialah sesuatu yang disarankan, bukan sesuatu yang diuji di antara hubungan kategori dan kawasannya. Perlu pula dikemukakan bahwa hipotesis kerja senantiasa diverifikasi sepanjang penelitian itu berlangsung. Dan yang ketiga, integrasi. Integrasi teori artinya pemaduan unsur-unsur teori sehingga menjadi lebih bermakna dan lebih kompak. Integrasi tersebut dilakukan pada hipotesis yang muncul dari tingkat keumuman yang rendah maupun yang tinggi. Integrasi itu sebaiknya secepatnya dilakukan apabila konsep atau teori muncul. Tentu saja integrasi teori jangan dilakukan begitu saja. Dalam hal ini, teori formal sebaiknya integrasinya baru dilakukan apabila teori substantif sudah muncul secukupnya. Subbab yang ketiga, penyusunan teori atau teori building. Yang pertama, penyusunan teori formal dan kegunaannya. Terdiri dari penyusunan teori formal satu bidang. Peneliti dapat menggunakan dua cara penulisan, yaitu penulisan yang berasal dari teori substantif dan berasal dari hanya satu bidang substantif. Yang kedua, penyusunan teori formal bidang ganda. Untuk menyusun teori formal perlu digunakan logika sebagaimana digunakan oleh teori substantif. Logika itu akan memberikan petunjuk efektif untuk memilih kelompok ganda dari suatu bidang substantif. Ia juga akan memberikan petunjuk untuk memperoleh lebih banyak data dari berbagai jenis bidang substantif. Proses analisis perbandinganlah yang digunakan untuk menyusun teori substantif. Cara penyusunan teori formal demikian dimulai dari teori substantif tentang kesadaran konteks dari kematian. Yang ketiga, kegunaan teori formal. Teori formal yang berasal dari analisis bidang substantif, kegunaannya dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, menguji teori formal dari para ahli terkenal. Cara ini banyak sekali digunakan. Dan yang kedua, melalui cara konvensional, menganalisis secara sistematis, membandingkan hasil-hasil penelitian melalui arahan dan bimbingan teori pokok. Yang ketiga, menerapkan beberapa teori formal yang sudah diketahui peneliti pada bidang substantif dalam usaha memberikan arti yang lebih besar terhadap lainnya. Hal ini dilakukan sesudah data dikumpulkan. Dan yang terakhir, penyusunan teori yang dimulai dengan kerangka berpikir yang agak longgar tentang gagasan atau teori formal, pandangan, konsep atau hipotesis kerja mengenai bidang substantif yang sedang dipikirkan. Yang kedua, verifikasi teori. Pembentukan teori dalam penelitian kualitatif dapat juga dilakukan melalui verifikasi terhadap suatu teori yang berlaku atau terhadap teori baru yang baru muncul dari data. Pengujian hipotesis dari suatu teori yang berlaku dalam hal ini adalah menguji relevansi kategori-kategorinya yang dilakukan dengan pembandingan data. Verifikasi implisit dapat membimbing peneliti ke arah yang pertama, pembentukan uniformitas dan universalitas pokok. Yang kedua, variasi strategis dari teori pada kondisi yang berbeda. Dan yang ketiga, modifikasi teori dari dasar. Jadi, melalui verifikasi suatu teori, peneliti mungkin juga akan menemukan teori baru. Tetapi pada dasarnya fokus utamanya hanya pada pengujian suatu teori. Jika suatu teori baru ditemukan, hal itu hanya merupakan pekerjaan sambilan saja, karena fokus penelitian terarah hanya pada verifikasi suatu teori. Penelitian demikian dengan sendirinya tidak menelaah secara sistematis suatu teori yang muncul dari data di lapangan. Penelitian semacam itu tidak menelaah pula generalitas dan lingkup konseptual. Subbab yang keempat, penyusunan teori dari bawah, atau bisa disebut grounded theory. Penyusunan teori dari bawah, menurut Pandit, yang terlebih dahulu perlu memahami 3 unsur dasar teori dari bawah, yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Konsep itu sendiri adalah satuan kajian dari dasar karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data, bukan data itu sendiri yang berdasarkan hal itu teori itu disusun.
Selanjutnya kategori adalah landasan dasar penyusunan teori. Unsur ketiga dari teori dari bawah adalah proposisi yang menunjukkan hubungan-hubungan kesimpulan. Pembentukan dan pengembangan konsep-konsep, kategori, dan proposisi merupakan suatu keharusan dalam proses penyusunan teori. Dan tentu saja hal itu harus diuji karena teori yang diperoleh berasal dari bawah atau dasar. Jadi secara induktif berarti mewakili fenomenon sebagai sumbernya. Karena itu, pengumpulan data, analisis, dan teori harus merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Dan subbab yang kelima yaitu beberapa persoalan yang berkaitan dengan teori. Yang pertama, persoalan generalisasi. Generalisasi akan menjadi persoalan apabila kita mengadopsi konsep generalisasi paradigma ilmiah, kemudian menerapkannya dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, dalam bagian ini generalisasi akan dipersoalkan dan uraian di bawah ini dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat Lincoln dan Guba. Persoalan generalisasi ini diuraikan dari segi generalisasi sebagai tujuan ilmu. Beberapa persoalan konsep generalisasi klasik, generalisasi alamiah sebagai suatu alternatif, dan hipotesis kerja dengan ciri-cirinya. Yang pertama, konsep dasar generalisasi. Pada dasarnya, tujuan ilmu ialah untuk meramalkan dan mengontrol. Ramalan dan kontrol tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa landasan. Penerapan generalisasi sebagai tujuan ilmu ternyata memiliki kelemahan dasar yang perlu ditinjau kembali. Yang kedua, kelemahan-kelemahan konsep generalisasi klasik. Pada generalisasi menurut konsep klasik sebagai yang didefinisikan oleh Kaplan, terdapat sejumlah kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada determinisme. Yang kedua, bergantung pada logika induktif. Yang ketiga, bergantung pada asumsi bebas dari waktu dan konteks. Yang keempat, terjerat dalam dilema nomotetik ideografik. Dan yang kelima, terjerat dalam jerat kekeliruan reduksionis. Yang ketiga, generalisasi alamiah sebagai suatu alternatif. Studi kasus sering dipandang tidak berguna karena dianggap bukan merupakan landasan yang cocok untuk generalisasi. Sebaliknya, studi kasus sering pula dijadikan metode penelitian yang diminati karena secara epistemologis sesuai dengan pengalaman pembaca, dan bagi para peneliti, kasus merupakan dasar alamiah untuk generalisasi. Yang pertama, rasionalistik secara proposisional dalam bentuk hukum, yaitu makna yang biasanya diterapkan dalam wacana ilmiah. Kedua, yang lebih intuitif dan empiris yang berdasarkan pengalaman langsung sesuai dengan makna yang dimaksud oleh istilah generalisasi alamiah. Dengan kata lain, mereka akan mampu secara bijaksana dan proposisional menarik generalisasi alamiah yang membuktikan pemahaman mereka yang luas. Dan yang keempat, hipotesis kerja sebagai generalisasi alamiah. Menurut Cornbach, jika peneliti berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain, tugasnya menguraikan dan menafsirkan akibat yang baru. Hal itu jika kita memberikan bobot yang tepat terhadap kondisi setempat, generalisasi apapun yang ditarik merupakan hipotesis kerja, bukanlah kesimpulan. Kriteria tersebut adalah dapatnya ditransfer dan kesamaan antara dua konteks yang dinamakan kecocokan. Sewaktu memanfaatkan generalisasi dalam bentuk hipotesis kerja tersebut, tetap ada persoalan yang dihadapi ditinjau dari segi paradigma alamiah. Hal demikian lazim dilakukan dalam penelitian konvensional, yaitu menggeneralisasikan suatu konsep dengan jalan mengasumsikan bahwa konteks tersebut berasal dari konteks sampel yang representatif. Kemudian digeneralisasikan pada populasi yang diasumsikan memiliki ciri-ciri yang sama. Peneliti yang ingin membuat keputusan tentang dapatnya dialihkan hal tersebut jelas masih bergantung pada kriteria kecocokannya. Untuk itu, seseorang memerlukan informasi tentang kedua konteks tersebut agar keputusan yang dibuat benar-benar terjamin. Peneliti sangat perlu menyediakan informasi yang cukup sebagai dasar membuat keputusan. Yang kedua, persoalan kausalitas. Konsep penelitian yang berusaha mencari sebab akibat berasal dari penelitian klasik yang lebih banyak memberi perhatian, terutama pada latar eksperimental. Hasil penemuan eksperimen itu sudah diverifikasikan oleh peneliti lain dan menjadi bagian dari kepustakaan psikologi secara ilmiah. Eksperimen tersebut menghasilkan informasi mendasar tentang akibat anak-anak yang mengalami frustasi sebagai yang didefinisikan dalam eksperimen dan proses yang menghasilkan akibat tersebut. Menurut Loveland menyatakan bahwa sangat tepat apabila peneliti ingin mengetahui sebab musabab sejauh ia mengenal apapun yang berkenaan ataupun penjelasan yang dibuat peneliti, dan tentu saja perlu mengacu pada konjektur
hipotesis, atau teori. Seterusnya, mereka menganjurkan agar peneliti menelaah kausalitas yang mungkin hubungannya berasal dari salah satu di antara ketiga bentuk hubungan sebab akibat berikut. Yang pertama, hubungan tunggal, yang kedua, hubungan dengan sejumlah penyebab, dan yang terakhir, hubungan dengan penyebab yang makin bertambah. Yang ketiga, persoalan emik dan etik. Pendekatan emik adalah struktural yang berarti peneliti berasumsi bahwa perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri. Dengan demikian, tujuan pendekatan emik ialah mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok struktural satuan-satuan itu. Pendekatan etik terdiri atas kumpulan rumit antara tujuan dan prosedur. Pertama, salah satu tujuannya dapat dikatakan non-struktural atau mengikuti pengelompokan. Kedua, tujuan pokok kegiatan etik lainnya adalah aplikasi. Pada tahap permulaan penelitian emik, suatu klasifikasi etik yang telah dibuat atas dasar tipe-tipe yang telah disusun sebelumnya terhadap sistem kultur atau bahasa tertentu. Seterusnya dikemukakan perbedaan emik dan etik secara khusus. Yang pertama, dari segi titik pandang dari dalam dan keluar. Titik pandang emik dapat dikatakan dari dalam atau internal. Hal itu disebabkan oleh cara itu mengklasifikasikan perilaku berkenaan dengan sistem perilaku yang dengannya hal itu sedapatnya merupakan bagian dan juga berkenaan dengan berbagai peristiwa yang dapat dibandingkan atau kebiasaan-kebiasaan dalam satu kebudayaan tertentu. Sebaliknya, titik pandang etik dapat dikatakan dari luar atau eksternal. Hal itu disebabkan oleh atas dasar maksud-maksud etik seorang analis berdiri jauh sekali dari luar atau berada di luar suatu kebudayaan tertentu. Yang kedua, hubungan dengan keseluruhan. Dengan tekniknya, pendekatan emik dapat mempersoalkan beberapa perbandingan ciri bahasa dan kebudayaan tanpa mempedulikan keseluruhan data yang berasal dari masing-masing kebudayaan itu. Hal itu disebabkan oleh analisis emik perbagian bergantung pada hubungannya dengan keseluruhan. Pendekatan emik harus berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar dengan hal mana hal itu berkaitan dan dari hal mana hal itu memperoleh hasilnya yang signifikan. Yang ketiga, hakikat fisik, respons, dan distribusi. Analisis etik memusatkan diri hanya pada diri fisik suatu peristiwa tanpa menunjuk pada maksud, pengertian, atau penggunaannya dan tanpa menunjuk pada tempat-tempat potensial atau aktual terjadinya peristiwa itu dalam hubungannya dengan urutan peristiwa lainnya. Pendekatan emik berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada ciri-ciri fisik suatu peristiwa maupun pada ciri-ciri distribusinya. Satuan-satuan emik dinyatakan oleh peristiwa dalam kerangka fisik lainnya. Yang keempat, identitas. Kriteria etik menampilkan segi mutlak dalam kerangka rentangan sensitivitas alat penelitian. Kriteria emik lebih menampilkan kenisbian dengan identitas kegiatan yang ditentukan dengan cara menunjuk pada sistem kegiatan tertentu. Yang kelima, titik tolak dari segi nilai. Pendekatan etik menekankan nilai dari segi berikut. Pertama, dengan jalan memberikan kepada siswa atau mahasiswa yang baru belajar latihan yang luas tentang jenis perilaku yang terjadi di dunia ini, sehingga menjadi lebih siap untuk mengenal secara cepat perbedaan jenis-jenis peristiwa yang diamati dan membantunya agar dapat membedakan secara tajam perbedaan-perbedaan dalam peristiwa yang sama. Kedua, selama proses berlangsung, ia dapat memperoleh teknik dan simbolisme mencatat peristiwa-peristiwa suatu kebudayaan. Yang ketiga, akhirnya sebagai seorang spesialis yang berasal dari suatu kebudayaan, tidak ada jalan lain untuk memulai analisis emiknya dengan deskripsi peristiwa itu secara kasar, tentatif, dan secara kurang tepat. Yang keempat, dalam studi terjadinya peristiwa geografis atau difusi jenis kegiatan tertentu dalam satu lokasi, seseorang analisis barangkali tidak memilih sesuatu untuk mengadakan studi emik secara lengkap tentang suatu kebudayaan. Nilai studi secara emik adalah pertama, mengarah pada pengertian tentang cara di tempat bahasa atau kebudayaan diskonstruksi bukan sebagai satu seri berbagai macam bagian, tetapi sebagai kegiatan bersama. Yang kedua, hal itu membantu seseorang untuk meminati bukan saja susunan bahasa dan kebudayaan secara keseluruhan, melainkan juga membangun seseorang untuk memahami pemeran individual dalam drama kehidupan, yaitu sikap, motif, perhatian, respons, konflik, dan perkembangan pribadinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.